Oke ya, aduh, udah lama banget ya. Sudah lama aku tidak berbicara di dalam video lagi ya. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warga kota Tembalang. Untuk pembukaan, marilah kita berdoa ya guys ya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran, rezeki, dan kemudahan dalam memecahkan setiap problematika kehidupan yang sedang kita alami. Allahumma amin ya. Malam hari ini aku lagi ada di Tembalang seperti biasa, pulang ojek. Ini jam setengah 11 malam kurang lebih. Kali ini kita pengen bahas soal THR untuk para ojol. Pak, kita kembali ke topik. Sebenarnya tadinya aku nggak pengen bahas ya, tapi ini juga sebenarnya aku ya tidak berdasarkan banyak literasi ya, karena aku tidak cukup riset yang dalam ya mengenai hal ini. Jadi sebagian yang akan aku sampaikan itu adalah cuma point of view dari diriku sendiri ya. Disclaimer ya, ini pendapatku pribadi, jadi tidak berdasarkan hasil. Sempat riset sedikit sih, tapi tidak sampai yang terlalu dalam enggak. Jadi sekali lagi disclaimer ya, ini semua yang aku sampaikan pada video ini mengenai THR ojol itu berdasarkan point of view dari diriku sendiri ya. Jadi subjektif, ini bersifat subjektif dan mungkin tidak akan sama untuk setiap driver. Jadi ini bersikap subjektif, tidak objektif ya. Oke. Mulai. Dari tadi mulai mulu ya, nggak kelar-kelar. Beberapa waktu yang lalu aku sempat baca beberapa berita mengenai para teman-teman driver ojol ya, yang menyuarakan aspirasi mereka di depan kantor Kementerian Indonesia ya di Jakarta ya. Dia mengenai hak-hak driver yang dituntut lah ya kepada para aplikator. Itu mungkin semua ya, nggak cuma Gojek, termasuk Grab dan Shopee juga mungkin ya, atau para aplikator yang lain ya. Salah satunya itu adalah mengenai THR ya, tunjangan hari raya yang diterima, yang keinginannya itu ya disalurkan ya. Intinya mengharapkan tahun ini THR dari aplikator untuk para driver ojol dan beberapa penghapusan program-program yang sudah dijalankan oleh aplikator ya. Mulainya dari mana ya? Oke, kita mulai dari awal dulu ya. Status driver itu sama ojol itu seperti apa sih gitu kan? Para driver itu dengan aplikator itu statusnya kayak mitra, tapi ya bukan mitra yang setara ya. Karena kayak aku ya, aku driver Gojek ya, aku sebagai driver Gojek statusnya mitra Gojek, mitra aplikator, tapi aku nggak punya kewenangan yang setara untuk bernegosiasi ya. Punya wewenang yang atau derajat lah, atau kesetaraan yang bisa digunakan untuk sebagai bahan negosiasi dengan aplikator ya. Jadi kayak kebijakan-kebijakan mengenai program-program untuk driver itu kayak aku sendiri tidak punya cukup power lah ya untuk ikut andil dalam pengambilan keputusan tersebut ya. Itu yang pertama ya. Jadi kayak kontrak mitra tapi harian lepas, bisa juga disebut freelance juga, karena kita kerja tidak dibatasi waktu ya. Kita mau kerja ya on, kalau misalkan mau on beat ya on beat, kalau mau off beat ya off beat, kita nggak ditarget. Terus
kita juga sistemnya bagi hasil ya, 20% untuk aplikator, 80% untuk kita sebagai driver. Terus aduh, maaf, apa lagi ya, oke, itu yang pertama ya, poin pertama ya. Yang kedua, beberapa program dari aplikator sekarang tuh memang cenderung kayak mengkotak-kotakan driver di lapangan ya. Kalau di Gojek itu ada program mitra jarak dekat atau disebutnya goceng ya, kalau di sini, kalau di Jakarta mungkin aceng ya. Terus ada program slot, dimana itu slot itu kayak program dari aplikator Gojek ya. Ini slot ya, bukan slot judul ya, bukan ya, ini slot. Jadi slot itu kayak program pada area tertentu, mengenai layanan tertentu di jam-jam tertentu dengan kuota tertentu. Ya kita juga nggak tahu kuotanya berapa ya. Contoh misalkan dari jam 6 sampai jam 10 pagi di area Tembalang ada layanan untuk GoMart, GoShop, GoRide misalkan seperti itu. Nanti kita harus daftar untuk H- sekian dari tanggal tersebut ya. Itu pun kalau misalkan slotnya kuotanya masih ada ya. Kalau nggak ada ya udah kita nggak dapet. Untungnya yang bisa dapat daftar di program slot tersebut itu kayak kita dapat jaminan order ya. Yang nggak untungnya ya kalau misalkan kita nggak dapet ya udah kita reguler lah istilahnya ya. Nah terus untuk yang program mitra jarak dekat kayak Goceng itu ya atau Aceng itu kayak khusus untuk layanan food, GoFood ya. Itu kayak misalkan itu kayak divisi sendiri ya, yang aku tahu itu kayak divisi sendiri. Jadi kita kalau sudah ikut layanan mitra jarak dekat tuh kayaknya nggak bisa pindah ke reguler deh, setauku ya. Kalau misalkan ternyata opiniku ini salah, tolong nanti teman-teman yang nonton terus ngerasa ini aku tahu aku itu salah ya, tolong diperbaiki di kolom komentar ya. Yang aku tahu itu kalau yang Aceng itu kayak program divisi sendiri ya. Jadi begitu kita daftar Aceng atau Goceng atau mitra jarak dekat itu kita udah nggak bisa balik ke reguler ya. Terus kelebihannya apa? Yang Aceng itu ya kita dijamin dapat orderan khususnya food ya, spesiali food di area tertentu. Tentu itu ada areanya sendiri ya, jadi di area tertentu. Cuman konsekuensi dari kita pasti dapat orderan itu, kita cuma dapat tarifnya itu 5.000 per order ya, per trip 5.000 per trip kalau nggak salah ya. Itu 5.000 per trip. Jadi makanya disebutnya Goceng ya atau Aceng ya, atau mitra jarak dekat ya, karena di area tertentu aja. Dan itu per ordernya tuh, per tripnya tuh kalau nggak salah 5.000. Aku nggak tahu itu berlaku kalau untuk double order atau enggak, aku nggak tahu ya, karena aku nggak ikut Goceng ya. Aku masih bertahan di reguler, jadi aku nggak tahu itu program itu kalau misalkan udah Aceng udah 5.000 terus double order apakah 2 kali harga ongkir atau kayak di Shopee Hub ya. Diskonnya kebanyakan. Itu yang poin berikutnya ya. Tadi udah berapa poin? 1, 2, 3 ya, 3 poin ya kurang lebih ya. Itu yang aku tahu mengenai program-program ya. Nah sekarang soal THR nih. Sejak aku jadi driver Gojek di 2017 sampai sekarang tuh nggak pernah ada terima THR berupa uang ya, berupa uang. Jadi kita sih nggak ngarep-ngarep ya. Kalau aku pribadi nggak ngarep-ngarep THR lah tiap tahun itu, karena memang nggak ada. Yang udah-udah juga nggak ada, meskipun kita sifatnya itu kontrak mitra, tanda tangan ya sebagai mitra, berarti kan walaupun freelance itu kan ada hitam di atas putih ya, karena kita juga tanda tangan di atas materai. Itu yang pertama, nggak ada sejauh ini, nggak ada ya. Paling juga kayak ada program bazar murah, sembako murah, kayak gitulah ya, atau voucher ya. Jadi misalkan voucher pembelian sembako di merchant-merchant tertentu ya. Tapi kalau yang bentuk fisik berupa uang itu aku dari 2017 nge-Gojek belum pernah dapat. Jadi udah nggak diharap-harap ya. Meskipun sebenarnya aku pernah baca salah satu
artikel katanya memang kalau untuk yang freelance itu ada hitungannya sendiri ya, THR tiap tahun ya dari perusahaan yang bekerja sama ya. Mungkin hitungannya rata-rata per bulan dapat berapa selama 1 tahun, itu dapat 1 bulan ya, 1 bulan ya. Misalkan kan datanya kita ada nih, rekap pendapatan tahunan di Gojek, aku yakin punya lah ya, aku yakin punya tiap-tiap driver dia rata-rata setahun dapat berapa, setahun ini dapat berapa, karena kita juga kan dapat ya laporan tiap bulan dan tiap tahun tuh kita dapat berapa selama narik setahun terakhir, terus dibagi 12 bulan jatuhnya berapa per bulan, bisa aja itu jadi THR kita ya, kalau misalkan memang bener bisa ya freelance itu dapat, bisa jadi diambil dari rata-rata pendapatan tiap tahun ya, setahun terakhir, bukan tiap tahun, setahun terakhir, bisa dari situ, itu bisa jadi perhitungan ya. Yang kedua, aku malah lebih setuju kayak program-program mitra jarak dekat, slot itu dihilangin aja deh, karena aku yakin ini, bukan aku yakin ya, ini menurutku ya, setiap program yang diluncurkan oleh aplikator itu kayak double order, mitra jarak dekat, slot itu endingnya cuma untuk mengambil keuntungan yang lebih besar daripada para mitranya ya, termasuk Presto dan driver ya. Ya sekarang logikanya gini lah ya, untuk yang double order aja itu kan ibaratnya kayak tukang ojek dan konsumen ya. Di sebuah pangkalan ojek ada 3 driver atau ada 5 driver lah ya, ada 5 driver, terus ada konsumen datang 5 orang konsumen, aturannya kan bisa ya dapat masing-masing driver itu 1 konsumen. Cuman karena ada double order itu jadi kayak bisa 2 driver bawa 2 konsumen atau 3 konsumen bahkan. Nah sisanya di pangkalan tuh nganggur kayak gitu, jadi nggak ada pemerataan order, nggak ada istilah kayak gitu tuh, nggak ada. Dan double order itu bukan berarti 2 kali ongkos kirim ya. Kita tuh paling cuma terima 1 plus berapa persen gitu ya, atau 150% lah ya, anggaplah seperti itulah. Angka pastinya aku kurang paham, cuman ya nggak sampai 2 kali ongkos kirim, nggak sampai. Sedangkan customer bayarnya tetap full masing-masing customer ya. Ya kayak tadi misalkan 1 motor nih, aku driver 1 bawa customer 3, aku terimanya itu 1/3 ya, di 1/3 gimana ya, masing-masing customer tuh bayarnya 100% ke agennya ya, ke agennya. Cuman aku terima dari agen cuma misalkan ke 2 customer, yang satu customernya gimana ya logikanya ya, ya misalkan harusnya 300% aku dapat ya karena bawa 3 konsumen, tapi ternyata aku dari agen cuma dikasih 180% atau 200% gitu, jadi nggak full. Seperti itulah kurang lebihnya. Kayaknya sekian dulu ya mengenai THR, apakah dikabulkan atau tidak, aku tidak tahu. Cuman kemarin yang terakhir aku baca itu katanya dari kementerian, Pak Menteri Ketenagakerjaan itu katanya mau ngasih surat untuk supaya pihak aplikator memberikan THR kepada para driver ojolnya ya, pada drivernya ya, driver atau kurir. Itu katanya sih kalau jadi bentuknya kayak perintah ya, jadi kayak diwajibkan. Cuman memang ada respon dari pihak aplikator, cuman ya masih ngambang ya. Katanya mereka sedang mempersiapkan atau merundingkan atau masih membahas mengenai tali kasih hari raya lah, atau misalnya bantuan hari raya. Cuman kita belum tahu bentuknya seperti apa, apakah uang tunai ataukah yang kayak yang udah voucher sembako, kita belum tahu. Jadi kita lihat aja nanti, mudah-mudahan memang bener kalau dapat THR ya, mudah-mudahan bener dapat THR uang cash ya, uang tunai, entah itu dari GoPay atau dari OVO atau dari ShopeePay.
terserah lah, yang pentingnya bentuknya uang ya. Oke, sekian dulu video malam hari ini. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.